Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Ini biar lebih paham gitu ya. Kita ulang contoh tapi dengan soal yang berbeda namun mirip. Oke, contoh yang kedua melanjutkan contoh satu di atas tanpa membuat tabel ya. Hitunglah besar pelunasan pokok atau amortisasi utang selama tahun pertama. Kemudian yang B-nya hitung besar pembayaran bunga selama tahun pertama. Yang ketiga, hitung besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bunga pinjaman dinaikkan menjadi 21%. Tadi kan 18% ya. Nah, yang C ini bagaimana kalau dinaikkan 21%? Nah, 2 tahun terakhir berapa angsurannya gitu ya. Nah, ini terjadi ya di dunia nyata juga seperti itu. Ada yang angsuran KPR itu yang tidak flat, jadi naik setelah beberapa tahun. Baik, kita lanjut dari yang pertama dulu ya. Kita cari besar pelunasan atau amortisasi utangnya. Nah, kita lihat saldo KPR akhir tahun pertama itu artinya ini sisa ya. Artinya sisa waktunya adalah 60 dikurangi 12 yaitu 48, sehingga N-nya nanti adalah 48. Ya, sehingga tanpa membuat tabel kita bisa menggunakan percent value dengan N itu adalah sisa pembayaran, waktu pembayarannya. PV percent value sama dengan 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi dengan I dikali dengan A nya angsuran. 1 dikurangi 1 plus 0,015 dibangkatkan min 48 dibagi dengan 0,015. Ini masih pakai yang 1,5 ya. Nanti yang dipakai 21% itu adalah yang soal C. Dikali dengan angsurannya 7.618.028,23 rupiah. Berarti adalah hasilnya 259.337.134,63 rupiah. Nah, artinya ini saldo akhirnya ya, sisa hutangnya segini. Nah, kemudian amortisasi utangnya berapa? Kan yang ditanya pelunasan pokoknya berapa. Pelunasan pokoknya berarti saldo KPR awal dikurangi dengan saldo KPR akhir tahun pertama. Ya, berarti 300 juta dikurangi dengan 259 juta 337 rupiah 134,63 rupiah. Jadi hasilnya adalah 40.662.865,37 rupiah. Ya, ini amortisasi utangnya selama 1 tahun gitu ya. Jadi selama 1 tahun itu baru membayar ke pokoknya 40.600. Ya, padahal kalau angsurannya mah itu 7.600 itu udah per bulan. Jadi 10 bulan aja udah 70 juta ya. Gitu. Hampir setengahnya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2, yaitu yang ditanya adalah besar pembayaran bunga selama 1 tahun pertama. Oke, untuk besar pembayaran bunganya itu tidak bisa dihitung langsung karena pokoknya kan berubah-ubah ya. Gitu. Nah, kita akan gunakan yang sudah kita peroleh di soal A. Oke, total pembayaran tahunan pertamanya, total angsuran ya, itu sebesar 91.416.338,76 rupiah. Nah, sehingga besar pembayaran bunganya adalah tinggal mengurangkan ini angsuran dengan amortisasi utang. Ya, sama seperti tadi. Mencari amortisasi utang di tabel itu mengurangkan angsuran dengan bunga. Nah, berarti kalau kebalikannya ya tinggal dikurangkan dengan amortisasi utang. Nah, sehingga total pembayarannya, total angsuran itu 91.400 sekian dikurangi dengan 40.960 sekian. Sehingga hasilnya adalah 50.753.473,39 rupiah. Ini pembayaran bunganya. Coba lihat perbandingannya oleh Anda ya. Di awal 1 tahun pertama itu masih tinggi ya pembayaran bunganya dibandingkan dengan pokok. Gitu. Itu sesuai dengan tadi perbandingan tadi ya, grafik.
Selanjutnya ada nomor terakhir yang nomor C. Berapa besar angsuran per bulannya untuk 24 bulan terakhir, berarti sudah dibayar 3 tahun ya, 36 bulan. Jika tingkat bunga pinjaman dinaikkan menjadi 21% per tahun. Nah, kita harus mencari terlebih dahulu saldo KPR setelah 36 kali 3 tahun di awal itu ya. Pembayarannya berapa saldo akhirnya. Nah, ini di contoh 1 sudah dihitung, yaitu sebesar 152 juta 592.193,50 rupiah. Ya, selanjutnya sisa utang tersebut jika bunganya dinaikkan jadi 21% per tahun, ya atau itu sama dengan 1,75% per bulan, 21 dibagi 12, dan dilunasi 24 bulan, maka angsurannya menjadi sebesar A. Kita cari dari A ya, dari percent value-nya. Nah, kita modifikasi sehingga dapat manipulasi A-nya sama dengan PV dibagi dengan 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Ya, dengan min N-nya adalah tadi sisa pembayarannya ini. Oke. Berarti dibagi dengan min 24 ya. Gitu. Dipangkatkan dengan min 24. Ya. Gitu. Anda jangan dihitung dengan 36 ya. Tetapi dengan min 24. Sehingga ini 152.592 sekian, hasilnya mendapatkan 7.841.049,20 rupiah. Ini lihat, bandingkan dengan yang bunga 18%, ya lebih tinggi kan ya. Nah, berarti benar jawabannya gitu ya, 7 juta. Jadi nanti angsurannya di 2 tahun terakhir itu jadi 7 juta. Karena bunganya dinaikkan 21% per tahun. Nah, ini biasanya KPR seperti ini menggunakan bunga floating ya. Biasanya KPR untuk rumah-rumah non subsidi. Ya. Itu rumah yang non subsidi. Karena KPR itu kan ada 2 ya. Ada yang subsidi, ada yang non subsidi. Non subsidi itu komersil. Jadi itu tidak ada bantuan dari pemerintah dan biasanya bunganya floating, mengambang. Kalau yang subsidi biasanya bunganya fix. Ya. Oke, itu tadi untuk amortisasi utang. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu amortisasi utang untuk anuitas, tadi anuitas biasa ya, sekarang anuitas di muka. Anuitas di muka itu artinya pembayaran pertama dilakukan pada saat transaksi, pada hari itu juga. Oke. Pembayaran uang muka seluruhnya untuk pembayaran amortisasi utang pokok saja sebagai pembayaran pertama, sebab awal belum ada biaya bunga yang timbul. Oke ya, jadi waktu pembayaran pertamanya bunganya itu belum ada, jadi 0 bunganya. Jadi itu masuk semua ke pembayaran pokok ya, karena bunga itu berlaku ketika sudah 1 periode ya. Nah, ini sama aja, hampir mirip, hampir bisa kita anggap sebagai DP ya. Itu pembayaran pertamanya itu, cicilan pertamanya itu. Nah, sehingga T-nya sama dengan 0 atau N-nya sama dengan 0. Nah, tapi nanti untuk di Excel itu N-nya dibuat 1. Ya, untuk perhitungan ini. Tapi untuk di sini kita buat 0, nggak ada masalah. Selanjutnya, sedangkan pada amortisasi biasa pembayaran pertama termasuk membayar pokok dan bunga. Oke, karena udah berjalan waktu itu 1 bulan. Oke, rumusnya ini hampir sama, tapi di sini ada pembedanya yaitu ditambah dengan 1, min N plus 1, karena sudah ada pembayaran di awal. Jadi kalau misalkan dia periodenya 36 kali, berarti N-nya itu adalah 35. Ya, dikurangi dengan pembayaran awal tadi ya. Nah, kemudian dikali A, kemudian kalau A-nya sendiri adalah PV per 1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 per I ditambah dengan 1. Ya, satu angsuran di awal itu ya. Menambah satunya karena ada satu angsuran di awal. Nah, selanjutnya kita lihat contoh. 1 set home theater dijual dengan harga tunai 25 juta. Atau kalau mau diangsir 5 kali, angsuran bulannya mulai hari terakhir dengan mulai hari terakhir dengan
menggunakan J12. J12 itu adalah per tahun ya, sama dengan PA 30%, sehingga nanti per bulannya dibagi 12, 30. Oke, buatlah skedul amortisasi utangnya secara lengkap atau buat tabel amortisasinya. Oke, kita pertama kita harus cari dulu angsurannya ya. Angsurannya kan belum ada nih. Angsuran itu harus ada dulu. Setelah dapat angsuran baru kita bisa mencari bunga. Oke, yang pertama kita cari angsurannya dulu. A-nya adalah 25 juta dibagi dengan 1 min 1 plus 0,025 pangkat min 5 plus 1 per 0,25 plus 1. Ya. Sehingga sama dengan 5.249.923,44 rupiah. Nah, ini satunya mungkin naik ke ini ya. Nah, seperti ini ya harusnya. Plus satunya. Oke. Selanjutnya kita tulis N-nya 5, kemudian A-nya 25 juta. Kemudian I-nya itu per bulannya berarti 30 bagi 12 itu 2,5%, 0,025. Oke, selanjutnya ingat ini pembayaran di awal. Jadi nanti angsuran pertama itu sama dengan amortisasi utang, bunganya itu 0. Ya, sehingga saldo pertama adalah 25 juta dikurangi dengan angsuran pertama, yaitu 19.750.076,56 rupiah. Nah, selanjutnya kita hitung. Yang pertama hitung dulu bunga. Ya, bunganya itu 2,5% dikali dengan 19.750.076,56 rupiah. Dapatlah 493.751,91 rupiah. Selanjutnya amortisasi utangnya kurangkan ya angsuran dengan bunga. Angsuran dikurangi bunga. Jadi dapat 4.756.171,53 rupiah. Kemudian saldo utangnya jadi 19.750, saldo sebelumnya dikurangi dengan amortisasi utang pada saat ini. Sudah 4 juta. Jadi hasilnya 14.993.905,03 rupiah. Selanjutnya ke baris bawah lagi yang di bunga. Hitung lagi bunganya. Kalau angsuran dibuat sama ya. Hitung lagi bunganya. Berarti 2,5% kali 14.993 sekian-sekian. Dapatlah hasilnya 374.847,63 rupiah. Nah, sehingga amortisasinya dikurangi. Ya, angsuran dikurangi dengan bunga. Dapat 4.875.705,81 rupiah. Lihat di baris kedua ini atau periode pembayaran ketiga ini. Pembayaran amortisasi itu udah lebih tinggi daripada pembayaran bunga ya. Oke, selanjutnya periode ketiga atau keempat gitu ya. Tergantung kita menghitung pembayarannya di mana. Ini berarti 252.000 ini kali ya 2,5% kali 10,118.000. 10.118.829,22 rupiah. Sisanya 5.121.876,51 rupiah. Ya. Nah, sehingga ini saldonya, kemudian ini bunganya, dan ini pokoknya sekian. Jadi nanti saldonya adalah 5 juta dikurangi dengan 5 juta lagi, sisanya 0 rupiah alias lunas pembayarannya. Ya, inilah tabel amortisasi utangnya atau skedul amortisasi utang. Oke, kita lanjutkan. Tambah contohnya, contoh yang ketiga. Ini masih tentang amortisasi utang untuk anuitas di muka ya. Oke, contoh 3, buatlah tabel amortisasi dari pembayaran sebuah mobil seharga 100 juta yang ditawarkan dengan mekanisme tanpa uang muka, tanpa DP,
dan cicilan bulanan sebanyak 36 kali dengan adanya penambahan, nih tulis ada penambahan 50 juta pada cicilan terakhir. Jadi nanti pada cicilan terakhir itu bayarnya angsuran yang sudah fix dari awal sampai akhir, kemudian ditambah 50 juta. Ya, jadi seolah-olah itu DP-nya disimpan di akhir gitu ya. Jika cicilan pertama dibayarkan pada saat pembelian. Nah, ini berarti pembayaran di muka ya. Karena cicilan pertamanya di saat transaksi. Tingkat bunga yang dikenakan adalah 12% per tahun. Berarti ini sama dengan 1% per bulan. Untuk menentukan nilai angsuran yang harus dibayar, ya, kita perlu mengetahui dulu 50 juta yang akan datang itu nilai sekarangnya berapa. Ya. Nah, pada akhir periode 50 juta itu nilai sekarangnya berapa? Nah, kita anggap itu adalah DP. Jadi nanti akan mengurangi pokok utang kita ya dengan DP. Oke, berarti kita akan cari nilai sekarang dari 50 juta yang akan datang. Jadi present value-nya adalah 50 juta. Kemudian N-nya itu 35 kali karena pembayaran pertama itu sudah waktu transaksi, berarti sisanya tinggal 25 kali lagi. Kemudian I-nya adalah 1% per bulan. Maka present value-nya adalah future value dikali dengan 1 plus I pangkat min N. 50 juta dikali dengan 1 plus 0,01 pangkat min 35. Sama dengan 35 juta 295.709,96 rupiah. Ya, jadi inilah nilai 50 juta di akhir periode itu. Akhir periodenya 35 ya, kurang lebih 3 tahun ya. Oke, dengan demikian nilai utang yang seharusnya diperhitungkan dalam mencari nilai angsuran itu adalah 100 juta dikurangi dengan 35 juta ini. Karena ini nanti tambahan bayar. Ya, seperti DP-nya aja diakhirkan gitu ya. Sehingga sama dengan 64 juta 704.290,04 rupiah. Nah, sehingga nilai angsuran per bulannya adalah nilai pokok pinjamannya setelah dikurangi DP yaitu 64.704.000 rupiah dibagi dengan 1 min 1 plus 0,01 pangkat min 36 plus 1 per 0,01 plus 1 ya. Ini plus satunya di bawah ya. Oke. Benar yang ini, yang tadi rumus di awal itu mungkin nanti dikoreksi ya. Sehingga sama dengan 2.127.830,04 rupiah. Ini angsuran per bulannya. Nah, kita udah punya angsurannya sebesar ini ya, 2.127.830,04 rupiah. Nah, selanjutnya kita buat tabel amortisasinya dari bulan ke-0, pembayaran awal sampai dengan bulan ke-35. Ya. Cicilannya 36 kali. Atau kalau periode 1 sampai periode 36 gitu ya. Nanti pada akhir periode ke-35 ditambahkan 50 juta. Oke. Nah, sehingga karena kita udah tahu angsurannya, ya jumlah angsurannya, sehingga kita bisa waktu pembayaran pertama itu adalah 100 juta dikurangi dengan 2.127.830,04 rupiah. Jadi sisanya 97.870.169,96 rupiah. Ini di periode kedua, ya, atau di N-nya sama dengan 1, pembayaran kedua. Oke. Nah, sehingga saya buat dalam bentuk Excel besaran angsuran, bunga, amortisasi utang, dan saldo. Nah, karena sudah dibayar ya, di sini harusnya ada nih 2.127 ya, sekian. Bunganya nggak ada, kemudian amortisasinya itu ya 2 juta sekian. Nah, jadi sisanya ini 97 juta. Kemudian angsuran berikutnya sama sampai dengan angsuran terakhir ke 35. Nah, yang berikutnya adalah
B-nya, hitung B-nya itu dengan cara persentase bunganya. Kita lihat tuh persentase bunganya berapa tadi, 1% ya. Nah 1% dikali dengan saldo utangnya. Nah jadilah bunga. Jadi 978.721,70 rupiah itu bunganya ya di periode awal, karena bunganya itu kecil 1%. Terus selanjutnya angsurannya 2 juta. Nah, ini termasuk yang murah nih bunganya nih ya. Nah, lihat bunganya murah. Nah ini kondisi ketika bunga murah, amortisasinya itu lebih besar dari bunga ya, walaupun ini tetap naik ya nilainya. Gitu, tetap naik. Nah, bunganya juga sama menurun, tapi posisi awalnya itu bunganya lebih kecil daripada amortisasi utangnya. Ya, itu termasuk bunga yang rendah. Oke, selanjutnya saldo akhirnya di periode berikutnya 97 dikurangi 1,149, 108,34 rupiah, dapat 96.723.061,62 rupiah. Selanjutnya hitung lagi 1% dari ini ya, dan terus sampai dengan ke periode 34 ya. Periode 34 ini masih tetap angsurannya 2 jutaan. Nah periode 35 sekarang menambah jadi 50 tambah 50 jadi 52 juta 127.830,64 rupiah. Bunganya 516.117 ya. Amortisasi utangnya ya otomatis nanti jadi bertambah jadi 51 juta. Nah sehingga lunas di akhir periode ke 35. Oke ya. Nah ini banyak ya yang sekarang promo, apalagi lagi masa pandemi ini, promo kredit itu dia menawarkan untuk DP 0 rupiah atau tidak ada DP. Nah jadi mungkin ada juga ya waktu programnya Gubernur Jakarta ya, perumahan DP 0 rupiah. Nah inilah seperti ini perhitungannya untuk yang DP 0 rupiah itu atau pembayaran di awal ya, itu dengan ini tanpa DP yang nih. Jadi Anda bisa nanti membuat tabel-tabel gitu ya, promosi. Kalau tanpa DP ya nanti angsurannya jatuhnya berapa gitu ya. Oke, selanjutnya membuat tabel amortisasi dengan Microsoft Excel. Nah, kita gunakan fungsi PMT, IPMT, dan PPMT. PMT ini digunakan untuk menghitung anuitas. Ya. Kemudian IPMT itu digunakan untuk menghitung besarnya bunga. Sedangkan PPMT nanti digunakan untuk menghitung amortisasi hutang. Ya. Ini yang baru mungkin untuk Anda ya. Kalau PMT dan IPMT udah kemarin-kemarin. Contoh 4, gunakan contoh 3. Satu set Darton dijual dengan harga 25.000 dengan 5 kali angsuran bulanan mulai hari terakhir dengan menggunakan D12 buat skedul ya. Oke, skedul lengkapnya. Berarti ini kita masukkan dulu apa yang diketahui. Yang pertama rate-nya 2,5% ya, dari sini ya 30% dibagi dengan 12. Kemudian N periodenya 5 kali berarti 5. Present value-nya adalah 25 juta. Kemudian future value-nya 0 dan TIFO-nya adalah 1 karena pembayaran dilakukan di awal. Nah, untuk di Excel ini kita gunakan periodenya itu 1, 2, 3 ya, tidak ada 0 di sini. Nah, selanjutnya kita mana dulu yang kita hitung? Angsuran, bunga, atau amortisasi atau saldo? Angsuran dulu udah jelas itu mah. Harus fix angsurannya. Pakai PMT
B1, B2, B3, B4, B5 ya. Dan seterusnya ini dibuat fix, dibuat sama jumlahnya. Kemudian untuk bunga. Untuk bunganya pakai IPMT ya. Semua yang diketahui parameter di sini. Nah, ini hasil rupiahnya, ini formulanya. Kemudian di sini tolong hati-hati untuk tidak mendrag atau menarik ya. Gitu ini karena ini A9, A10, A11 bergerak ya. Sedangkan yang di atas ini tidak bergerak. Jadi bisa aja dibuat dia permanen gitu ya. Dia tidak berubah. Kemudian yang amortisasi utangnya ini jumlahnya dan formulanya ini. Ya, sisanya ini 0 rupiah. Oke ya, nih. Seperti ini dengan Excel, jadi Anda cukup memasukkan rumus saja. Tapi kalau bisa hati-hati dengan drag ya. Takutnya ini nanti mundur ke bawah ya. Ya ditarik kursornya itu, hati-hati. Oke. Jadi biar aman ketik langsung aja rumusnya. Untuk setiap baris. Oke, kita lihat materi berikutnya di video berikutnya, yaitu pembiayaan kembali pinjaman. Oke, untuk part 2 ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.